Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali belajar kita pada kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai iri hati. Yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan dalil apa saja yang berkaitan dengan bab iri hati. Kemudian Ibu juga sampaikan bahwa iri hati itu seperti apa dan apa saja yang bisa menyebabkan kita menjadi seseorang yang iri hati. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang iri hati ini. Semoga kita bisa benar-benar terhindar ya dari sifat iri hati yang sangat merugikan ini. Pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan tentang kenapa sih kita tidak boleh iri hati, ya, tidak boleh tidak suka dengan orang lain. Bahayanya adalah ketika kita iri hati, banyak hal-hal yang akan akan kita alami, sesuatu yang merugikan bagi diri kita sendiri. Di antaranya akan Ibu sebutkan. 1. Sulit untuk bisa hidup dengan tenang. Bagaimana tidak? Orang yang memiliki sifat iri hati dan dengki akan sulit untuk bisa merasa tenang dan damai dalam menjalani hidupnya. Ia akan resah dan gelisah ketika melihat orang lain bahagia, dan batinnya pun juga tidak akan tenang melihat itu, karena sudah tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Ya, yang dia pikirkan adalah kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain, sehingga dia tidak akan merasakan tenang, dia tidak akan merasa bahwa apa yang terjadi dengan diri kita itu adalah yang terbaik untuk kita. 2. Sulit untuk bisa mensyukuri kehidupan. Ya. Orang yang iri hati terhadap kehidupan orang lain akan membuat diri menjadi tidak bisa mensyukuri apa yang telah didapatkan dalam hidup kita. Karena sifat iri hati yang telah memenuhi hati akan selalu merasa kekurangan dan selalu iri dengan kelebihan orang lain, yang akhirnya membuat diri kita menjadi kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, karena perasaan iri, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, tanpa menyadari bahwa apapun yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita, maka kita akan selalu merasa kekurangan dan tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah menerima semua apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita. 3. Tidak disenangi dalam pergaulan dan lingkungan. Ya. Orang yang iri hati sudah pasti tidak akan disenangi dalam pergaulan dan lingkungan. Bagaimana tidak selalu merasa iri dan dengki melihat kesenangan dan kebahagiaan orang lain akan membuat kita berusaha untuk memperlihatkan sisi kekurangan dan kelemahan orang itu. Ya, sikap inilah yang membuat orang lain dan juga teman-teman menjadi tidak suka dan tidak senang untuk bergaul dengan kita. Ketika kita memiliki sifat iri atau selalu tidak suka dengan kesenangan yang orang lain punya, selalu mengatakan semoga kebahagiaan yang diterimanya itu hilang dari dirinya. Ya, maka ketika kita memiliki sifat iri, sudah pasti kita tidak akan merasakan kebahagiaan bergaul dengan siapapun yang ada di lingkungan kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bahaya iri hati yang keempat, menjadi gelap mata untuk bisa mencapai tujuan. Merasa tidak rela dengan apa yang sedang dilakukan orang lain demi mencapai kesuksesan akan membuat orang yang iri hati mencoba untuk meninggalkan semua usaha orang lain dengan segala cara. Ya, apalagi jika si iri hati ini merasa tersaingi dengan orang tersebut. Ya, maka ada baiknya mengetahui ciri-ciri orang yang dengki itu
kepada kita itu seperti apa, atau kita ketika dengki kepada orang lain seperti apa. Karena orang yang iri, ya, dia akan menghalalkan berbagai cara untuk melenyapkan kebahagiaan itu dari orang lain, ya, demi tercapainya keinginan dia. Padahal cara yang dia lakukan adalah salah, tidak sesuai dengan ajaran Allah. Ya, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai karena iri hati membuat mata hati kita menjadi gelap, tidak tahu apa yang salah, tidak tahu mana yang benar. Selanjutnya, 5. Mendorong diri untuk menjadi sombong dan angkuh. Iri hati dan dengki akan membuat seseorang menjadi sombong dan angkuh. Karena ia merasa hanya dirinya lah yang pantas berada di sisi atas dan menjadi yang lebih dari orang lain. Keangkuhan ini juga lah yang membuat ia merasa tidak rela ada orang lain yang lebih dari dirinya. Dan selalu merasa lebih dari orang lain, ya, merupakan ciri-ciri orang yang angkuh, yang mudah dikenali. Jika kita ingin menjadi sombong, ya, ketahui cara menghilangkan sifat angkuh dan sombong dari dalam diri. Jadi harus tahu, ya, bagaimana caranya agar kita tidak angkuh dan tidak sombong. Ya. Jadi apapun yang orang lain dapatkan atau apapun yang kita dapatkan, syukuri, bukan untuk menjadikan diri kita menjadi sombong dan angkuh. 6. Rentan terhadap stres. Kenapa orang yang iri hati bisa mudah stres? Karena setiap kali ia melihat kesuksesan, keberhasilan dan kebaikan yang menimpa orang lain, ia selalu merasa tidak senang, merasa tersaingi, dan akan membuat orang yang iri hati itu sudah pasti akan uring-uringan, misalnya marah-marah tidak jelas, ya. Pasti orang yang iri hati itu yang tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, tidak suka dengan apa yang orang lain dapatkan, sudah dipastikan akan menjadi seseorang yang mudah stres, ya, karena dia hanya memikirkan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri, bagaimana menikmati kebahagiaannya, ya, karena setiap orang kan sudah diatur takarannya oleh Allah, rizkinya, kesuksesannya, kebahagiaannya. Semua itu tergantung kepada bagaimana usaha kita dalam mencapai kebahagiaan itu sendiri. Yang ketujuh, sulit untuk bisa benar-benar merasa bahagia. Ya, mengapa seperti itu? Mengapa iri hati bisa membuat kita itu sulit merasakan kebahagiaan? Karena kita iri terhadap kebahagiaan orang lain, ya, terus memikirkan kebahagiaan orang lain, tidak suka dengan kebahagiaan itu, sehingga kita lupa untuk merasa bahagia dengan apa yang sudah kita dapatkan. Fokus terhadap diri sendiri. Ya, karena kalau kita selalu mengukur dalam mengukur keberhasilan orang lain dalam kebahagiaan dunia, ketika orang lain lebih dari kita, ya, kita akan lupa dengan kebahagiaan kita, bahwa kita harus bahagia. Pasti harus selalu memikirkan, kenapa sih selalu dia, kenapa sih selalu orang itu, kenapa enggak saya. Nah, jadi iri hati itu bisa membuat kita akan sulit untuk merasakan kebahagiaan, ya. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, apapun yang kita dapatkan, apapun yang Allah berikan kepada kita, ketika kita menerimanya, ya, ketika kita bersyukur, sudah dipastikan kita akan selalu bahagia dengan keadaan apapun yang sedang kita alami saat ini. Nah, itu hal-hal diantaranya yang membuat orang yang iri hati itu akan mendapatkan tadi, ya, 7 hal tadi yang akan terjadi kepada dirinya, yang sungguh-sungguh sangat merugikan dirinya sendiri, bahkan mungkin bisa merugikan orang lain. Ya, maka dari itu kenapa kita tidak boleh bersikap iri hati? Karena iri hati itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah,
Nah, lalu bagaimana Bu agar kita bisa terhindar dari sifat iri hati? Jadi ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk kita terhindar dari sifat iri hati. Sebetulnya setiap orang punya caranya sendiri untuk bagaimana bisa dia menghindarkan dirinya untuk tidak bersifat iri hati. Tapi Ibu ada beberapa tips yang mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ini kita akan terhindar dari sifat iri hati. Di antaranya yaitu yang pertama, membaca doa agar dijauhkan dari iri hati. Misalnya kita dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan membawa iman. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami. Ya, sering-seringlah membaca doa itu. Semoga ya dengan kita berdoa selalu kepada Allah, ya, doanya itu banyak, terserah. Doa itu terserah kita. Ya, berdoa agar kita dijauhkan dari iri hati. Kedua, perbanyak istighfar. Ya, istighfar itu kan astagfirullahaladzim. Perbanyak membaca istighfar. Dengan seperti itu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kita beristighfar, kita sadar bahwa kita itu banyak dosa. Ya, sehingga insya Allah dengan kita banyak beristighfar, maka hati kita akan bersih dari hal-hal yang membuat kita iri terhadap orang lain. Ketiga, perbanyak ibadah. Ya, ibadah itu bentuknya global, ya, luas. Ibadah itu tidak hanya kepada Allah saja, ya, kepada Allah bentuknya itu maksudnya. Ya, setiap kebaikan yang diniatkan karena Allah itu adalah ibadah. Ya, kaitannya dengan bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan diri sendiri, menjalin hubungan baik dengan sesama. Begitupun dengan lingkungan. Semakin banyak berbuat baik yang didasari kepada Allah, semakin banyak beribadah, semakin kita akan terhindar dari sifat iri hati. 4. Perbanyak bersyukur. Ya, bersyukur. Apapun yang Allah berikan untuk kita, nikmati. Terima dengan penuh kebahagiaan. Ya, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, kita akan selalu merasa cukup dan kita tidak akan merasa iri terhadap apapun yang orang lain dapatkan. 5. Jaga silaturahim. Ya, silaturahim, hubungan kasih sayang dengan orang-orang sekitar kita. Dengan kita menyayangi orang-orang di sekeliling kita, ya, kita akan merasakan kebahagiaan yang orang lain rasakan tanpa harus kita mengharapkan kebahagiaan itu hilang dari mereka. Ya, dengan kita selalu menjaga kasih sayang antar kita, insya Allah kita tidak akan memiliki sifat iri hati. 6. Menyadari bahwa iri hati tidak disukai oleh Allah. Ya, bagaimana tidak? Ketika kita sudah memiliki sifat iri hati, ya kita akan selalu menyalahkan Allah dengan apa yang tidak kita dapatkan, seperti kebahagiaan yang orang lain dapatkan. Ya, kita akan menyalahkan Allah, kita akan menyalahkan orang lain. Ya, pasti ketika kita sadar bahwa iri hati itu tidak disukai oleh Allah, ya, maka kita tidak akan melakukannya. Terakhir, rajin mengerjakan sholat. Ya, mengapa? Sholat itu bisa membuat kita menghindarkan dari sifat iri hati. Dengan kita sholat, ya, apalagi sholat kita benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, ya, kita benar-benar sholat itu kepada Allah, sudah pasti dalam hati dan pikiran kita yang ada adalah selalu berzikir dan mengingat Allah. Ya, dengan kita sering mengingat Allah, maka hati kita akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik.
Ya, karena dengan kita rajin mengerjakan sholat, maka Allah akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar, termasuk dari sifat iri hati. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembahasan lanjutan tentang iri hati. Semoga kita semua bisa menghindarkan ya diri kita dari sifat iri hati yang sangat berbahaya dan sangat merugikan itu. Ya. Semoga kita bisa benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Sehingga dengan kita selalu bersyukur, kita selalu bahagia dengan apa yang kita dapatkan, insya Allah kita akan terhindar dari sifat iri hati. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.